Tunas Nusantara sedang melakukan karya wisata ke Museum Nasional. Di sana mereka banyak sekali menemukan benda-benda peninggalan sejarah. Nurul, ini benda apa? Oh, itu adalah prasasti Yupa, peninggalan pada masa Kerajaan Kutai. Wah, hebat. Kalau yang ini masjid apa ya, Nurul? Itu adalah replika Masjid Agung Demak, yang merupakan peninggalan pada masa Kerajaan Islam. Wah, banyak sekali ya peninggalan pada masa kerajaan. Aku jadi bangga. Halo adik-adik, perkenalkan kakak Kak Indah. Di awal video tadi kita sudah melihat banyak sekali benda-benda peninggalan sejarah yang ditemukan oleh Lina dan Nurul di museum. Pada umumnya, kerajaan yang ada di Indonesia bercorak keagamaan ya. Ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha, dan ada pula yang bercorak agama Islam. Benda-benda peninggalan tersebut diwariskan oleh kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia. Selain benda-benda peninggalan sejarah, ada pula tokoh yang menginspirasi kehidupan kita pada saat ini. Bagaimana ya kehidupan pada masa kerajaan yang ada di Indonesia? Yuk kita simak animasi berikut. Kerajaan pertama yang akan kita bahas adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri pada abad keempat Masehi. Hal ini didasarkan pada peninggalan kerajaan berupa prasasti berbentuk yupa atau tiang batu berjumlah 7 buah. Kerajaan ini terletak di Kutai, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Prasasti Yupa menjelaskan bahwa raja pertama di kerajaan ini bernama Kudungga, yang kemudian digantikan oleh putranya bernama Aswawarman. Aswawarman kemudian digantikan lagi oleh Raja Mulawarman. Pada prasasti Yupa dikisahkan bahwa Raja Mulawarman sangat dermawan. Beliau pernah memberikan sedekah sebanyak 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Wah, murah hati sekali ya adik-adik Raja Mulawarman ini. Kerajaan kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Purnawarman. Pada masa beliau, rakyat hidup aman dan makmur. Yang ketiga, kita akan membahas kerajaan yang terletak di Pulau Sumatera, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak agama Buddha. Berdasarkan prasasti Kedukan Bukit, Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 dengan raja yang bernama Dapuntahiang Sri Jayanasa. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada abad ke-9, yaitu pada masa Raja Balaputra Dewa. Pada saat itu, Sriwijaya menguasai jalur perdagangan maritim di kawasan Asia Tenggara. Kerajaan keempat, kita akan kembali lagi ke Pulau Jawa adik-adik. Kerajaan ini bernama Kerajaan Majapahit. Pusatnya berada di Trowulan, Mojokerto, atau saat ini Provinsi Jawa Timur ya. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada sekitar abad ke-13. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Kerajaan Majapahit mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Hayam Wuruk dibantu oleh seorang panglima perang yang hebat bernama Gajah Mada. Gajah Mada pernah mengucapkan sumpah bernama Sumpah Palapa. Sumpah ini isinya adalah Majapahit ingin menyatukan seluruh Nusantara, sehingga daerah kekuasaan Majapahit menjadi sangat luas. Adik-adik, tadi kita sudah membahas 4 kerajaan ya. Ada Kerajaan Kutai, ada Kerajaan Tarumanegara, ada Kerajaan Sriwijaya, dan juga Majapahit. 4 kerajaan ini adalah kerajaan yang bercorak agama Hindu dan agama Buddha. Terus apalagi ya kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia? Yuk kita simak animasi berikut. Kali ini kita akan membahas tentang kerajaan yang bercorak agama Islam. Kerajaan agama Islam yang pertama yang akan kita bahas adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan bercorak Islam yang didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1475 Masehi. Raden Patah merupakan putra Raja Majapahit yaitu Brawijaya ke-5. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Pada masa beliau, Kerajaan Demak berhasil mengusir penjajah Portugis dan menguasai Sunda Kelapa, yang kemudian namanya diubah menjadi Jayakarta, yang berarti kota kemenangan. Selanjutnya, kita akan menuju ke Sumatera. Kerajaan Islam yang ada di Sumatera adalah Kerajaan Aceh, yang didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada sekitar abad ke-16. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Saat itu, wilayah kekuasaannya mencapai Pahang, Perak, dan Kedah yang terdapat di Semenanjung Malaka. Kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Goa. Kerajaan Goa merupakan kerajaan Islam yang terdapat di Makassar, Sulawesi Selatan. Kerajaan ini didirikan oleh Tumanurung pada tahun 1300 Masehi. Raja Goa yang terkenal adalah Sultan Hasanuddin. Beliau dijuluki sebagai ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan penjajah Belanda. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar ya, begitu banyak kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia. Tokoh-tokoh yang ada pada masa kerajaan tersebut dapat menjadi teladan dan menginspirasi kehidupan kita pada saat ini. Adik-adik, coba perhatikan gambar-gambar berikut. Apa ya hubungan dari gambar-gambar tadi?
Yuk kita cari tahu. Halo adik-adik, di awal video tadi kita sudah melihat ada 3 gambar ya. Yang pertama adalah gambar Raja Hayam Wuruk, kemudian yang kedua adalah gambar Candi Panataran, yang ketiga adalah gambar peta daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Apa ya hubungan dari 3 gambar ini? Yuk kita simak animasi berikut. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan terbesar yang pernah berdiri di Indonesia. Pada masa kejayaannya, luas wilayahnya mencangkup hampir seluruh pulau di Indonesia, bahkan sampai Semenanjung Malaya dan Filipina. Siapa ya tokoh di balik kejayaan Majapahit tersebut? Nah, adik-adik, ternyata raja yang mampu membawa Majapahit pada puncak kejayaan adalah Raja Hayam Wuruk. Kejayaan tersebut digambarkan dalam Kakawin Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Dalam menjalankan pemerintahannya, beliau dikenal dekat dengan rakyatnya. Raja Hayam Wuruk sering melakukan perjalanan untuk melihat kondisi wilayah bawahannya atau yang sering disebut dengan fasal. Pada masa beliau, berbagai kemajuan seperti sektor arsitektur, kesusastraan, pemerintah sangat berkembang dengan pesat. Bahkan dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa kekuasaan kerajaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan Filipina. Kejayaan Majapahit juga tidak terlepas dari peran seorang patih bernama Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat dia remaja, beliau merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri dan sangat hebat loh adik-adik. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya yang bernama Prabu Jayanegara. Pada tahun 1913, karena kecakapannya, beliau kemudian dianggap sebagai patih Kahuripan. Dan di tahun 1334, beliau akhirnya berhasil menaklukkan wilayah Keta dan Sadeng. Di tahun 1936, Gajah Mada kemudian mengucapkan sumpah, yaitu Sumpah Palapa, yang berisi bahwa Gajah Mada akan mempersatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Bukti-bukti kejayaan Majapahit masih bisa kita lihat sampai saat ini. Di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, ditemukan banyak sekali candi peninggalan kerajaan Majapahit, seperti Candi Brahu, Bajang Ratu, Tikus, dan Candi Panataran. Bahkan, kemegahan dan kebesaran Candi Panataran membuktikan perjuangan dan peran tokoh pada masa kerajaan Majapahit sangat sentral. Candi Panataran dibangun pada masa kerajaan Kediri, akan tetapi dipergunakan pada masa kerajaan Majapahit. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar ya tentang kerajaan Majapahit, di mana kerajaan Majapahit memiliki tokoh-tokoh yang berperan sangat sentral, seperti Raja Hayam Wuruk yang mampu membawa kerajaan mencapai puncak kejayaan, serta ada pula Mahapatih Gajah Mada, dan ternyata wilayah kerajaan Majapahit begitu luas ya. Wah, semakin bangga nih adik-adik kita sama Indonesia. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita simak teks bacaan berikut. Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional. Pangeran Diponegoro dilahirkan pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta. Beliau adalah putra sulung Sultan Hamengkubuwono III. Semasa kecil, Pangeran Diponegoro bernama Bendara Raden Mas Antawirya. Meskipun Pangeran Diponegoro putra seorang raja, akan tetapi beliau menolak hidup di dalam keraton. Beliau justru memilih untuk tinggal di sebuah desa bernama Tegalrejo. Pangeran Diponegoro terkenal sebagai pahlawan nasional karena keberaniannya memimpin Perang Diponegoro, atau yang biasa disebut dengan Perang Jawa. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa penjajahannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa, sehingga disebut sebagai Perang Jawa. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah menyimak ya tentang teks Pangeran Diponegoro. Sekarang, Kak Indah akan mengajak kalian untuk menyampaikan atau menemukan informasi pada teks bacaan tentang Pangeran Diponegoro melalui peta pikiran. Adik-adik, kita mulai yuk belajar melalui peta pikiran. Kalian masih ingat kan informasi yang sudah adik-adik dapatkan dari teks bacaan tadi? Kita mulai ya dari mengenali tokohnya. Siapakah tokoh yang ada pada peta pikiran ini? Ya, benar. Tokoh ini bernama Pangeran Diponegoro, yang semasa kecil beliau bernama Bendara Raden Mas Antawirya. Kemudian kita menuju ke kota kedua ya. Asal-usul dari Pangeran Diponegoro. Nah, tadi masih ingat kan bahwa ayahnya bernama Sultan Hamengkubuwono III yang dilahirkan pada tanggal 11 November 1785. Oke, kita ke kotak yang ketiga. Daerah asal dari Pangeran Diponegoro adalah Yogyakarta. Kemudian yang keempat, perjuangan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro adalah melawan penjajahan Hindia Belanda melalui Perang Diponegoro atau yang disebut dengan Perang Jawa. Bagaimana adik-adik? Mudah ya?
Nah, adik-adik, tadi kalian sudah belajar kan bagaimana mempresentasikan informasi pada teks bacaan. Sekarang kalian sudah paham kan? Jangan lupa kerjakan kuisnya ya, tetap semangat!